Jangan Anda cari kerja itu setelah Anda wisuda, itu gagal total. Zaman hari ini butuh orang-orang yang memang multitasking tadi. Bicara sebuah kapal itu kan sesungguhnya itu semua disiplin ilmu ada ya, ada sipil konstruksinya ada, mesinnya ada gitu ya, arsitek seninya ada gitu ya, Pagi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat nih dari ada Bang Idris, ada Dias di sini. Perkenalkan saya Rosmalita dari CDC FTUI. Kali ini akan mengawal kegiatan podcast Bincang Karir CDC FTUI. Tema kita kan kali ini itu kan mengambil tema tentang career exploration ya, career exploration di bidang teknik mesin. Nah, teknik mesin itu kan memang kan ada banyak bidangnya ya yang saat ini. Nah, kalau ya yang saya pahami, saya pengen tanya dulu nih dari Bang Idris ya. Bang Idris kan di teknik perkapalan. Untuk anak teknik perkapalan itu sebenarnya industri-industri yang bisa dimasuki itu apakah hanya terkait dengan transportasi saja, maritim saja, atau gimana Bang? Bicara sebuah kapal itu kan sesungguhnya itu semua disiplin ilmu ada ya. Apa aja, terutama yang ada di FTUI lah ya, ada sipil konstruksinya ada, mesinnya ada gitu ya, arsitek seninya ada gitu ya, elektriknya juga ada kan gitu ya. Dan ketika disatuin itu menjadi roh utamanya itu ada rancang bangun dan mesin, itu nggak bisa pisah itu memang. Kalau ada rancang bangun kapal, konstruksi kapal gitu ya, tapi mesinnya nggak ada, itu nggak bisa jalan kan ya, atau sebaliknya, itu menjadi menjadi kunci. Zaman hari ini butuh orang-orang yang memang multitasking tadi ya. Kalau lu hanya saya tahu mesin hanya bongkar mesin 2 tak 4 tak, hanya itu doang ya, itu orang. Saya di sisi company, kebetulan saya juga di profesional, ketika kami di jajaran direksi cari orang gitu ya, apalagi hari ini challenging luar biasa gitu ya, ada orang yang hanya core-nya satu doang, ketika ada plus-plusnya, saya akan cari yang plus-plus. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya untuk anak-anak teknik mesin ya, baik di prodi mesin maupun prodi kapal, itu bisa masuk ke industri manapun ya Bang ya? Betul, betul. Terutama industri ya. Oke. Bang, mau tanya nih Bang, mungkin agak private ya, agak personal ya Bang ya. Boleh cerita sedikit nggak Bang? Cara Abang untuk bisa membangun karir sampai sejauh ini tuh seperti apa? Mungkin nanti bisa jadi kisah nih ya, buat storytelling lah buat adik-adik nih yang masih kuliah gitu, supaya nanti mereka tuh tahu, at least mereka bisa punya benchmarking ya untuk bisa mencapai karir sampai dengan saat ini dan bisa melakukan multitasking. Itu gimana Bang? Ya, kalau saya ya teman-teman bisa tanya ke profesor yang ada di mesin gitu ya. Saya itu di kampus waktu mahasiswa itu digelarin radikal bebas. Saya masuk kuliah udah benar. Kita harus kuliah, harus IPK harus bagus. Itu sesuatu yang nggak boleh ditawar. Yang kedua adalah saya harus ada nilai ekstra. Jadi tentang radikal bebas tadi saya bilang tadi, itu radikal bebas. Artinya adalah kita keluar dari core-nya kita, dari utamanya. Saya mahasiswa. Orang masih tahunya ada ke kampus kos kan gitu doang. Itu biasa. Ya kan? Nah, kemudian yang terjadi adalah kita keluar dari mahasiswanya kita. Cara keluarnya apa? Radikal bebas itu apa? Dalam tim itu define-nya adalah saya keluar tidak hanya mahasiswa, tapi saya aktif di IM, di BEM, di MPM, semua lembaga mahasiswa lah. Ada lagi UKM gitu ya. Saya pikir spiritnya sama adalah bagaimana apa? Itu tindak nyata kita di sana tuh, dikasih kasus-kasus gitu ya, yang sesungguhnya kita nggak dapat di dunia perkuliahan. Ada nilai plus-plus yang kita nggak dapat gitu ya. Saya semester 1-2 eksekutif, tingkat 2, 3, 4 itu di legislatif, 5-6 saya harus keluar. Artinya ke asosiasi gitu ya, ke dunia kerja. Jadi, nah ini jadi saya sudah jaga sampaikan di semua universitas, kalaupun saya ngajar saya bilang juga bahwa jangan Anda cari kerja itu setelah Anda wisuda, itu gagal total. Justru kaki Anda sudah ada di dunia kerja sejak Anda kampus. Ya, tangga sudah Anda buat. Bagaimana tangga dibuat? Tadi saya bilang tadi ya, mulai organisasi udah benar. Organisasi itu adalah cantumkan tanda kutip jual nama kita di tadi. Saya masuk anak mesin. Saya harus cantumkan nama saya di Toyota Astra Motor gitu. Ya. Itu udah mulai tuh kegiatan-kegiatan itu udah tanda kutip itu jual nama dia tuh sebenarnya di Toyota.
Ya, oh dia yang kemarin leader di waktu ada eksekusi. Oh kemarin ada pembahasan, ada seminar Astra, ada industri kan kita ya, CDC contoh kasus ya, atau FTUI kan sekarang bagaimana mendekatkan kondisi dunia kerja dengan kampus kan itu menjadi sesuatu spirit ya. Dan memang harus ke sana kita berpikirkan gitu ya. Dan ketika itu kita di sana itu nama kita udah di sana loh. Jangan dipikir wah ini ngapain sih acara-acara ini. Salah total tuh, mindset tuh. Ya, justru nama kita satu. Oke, dia sudah di sana. Oh, itu satu. Yang kedua adalah semaksimal mungkin bikin anak tangga, saya bilang tadi. Anak tangga pertama itu yang lebih penting itu adalah tadi kegiatan-kegiatan aktif banyak kan, bukan hanya cari CV, cari sertifikat itu juga oke, ya itu udah nama. Yang kedua adalah dikaitkan dengan jenjang kurikulum kita. Ada yang kita sebut dengan namanya kerja praktek, ya. Ada yang namanya tadi eksekusi dulu, kerja praktek, kemudian skripsi gitu ya, ya. 3 ini jangan lupa, ini saya bilang nih, saya provokasi anak-anak muda ini adalah Anda jangan hanya memenuhi pemenuhan SKS sebenarnya. Justru Anda harus expand di atas, jauh di atasnya apa? Sebagai memperkuat layer nama lu di sana gitu. Ketika lu udah eksekusi tadi karena lu IM gitu ya, atau lu BEM atau lu apapun gitu ya. Yang kedua adalah oh ternyata waktu kerja praktek saya di Toyota juga gitu. Ya kan? Di Toyota ya pasti ketemu dengan usernya, istilahnya kan ada manajer, ada GM, bahkan sampai direksi kan. Nah itu menjadi sebuah sesuatu. Cuman jangan asalan juga, saya selalu bilang juga tuh, jangan hanya memenuhi SKS. Ya, oke Pak, udah Pak, KP 2 SKS nggak begitu, lu sama-sama aja tuh kan kita mau plus. Ya, saya nggak begitu tuh. Kita datang ke company, saya dulu datang ke sebuah company pelayaran terbaik saat itu di Indonesia tahun 2005 itu, ya. Kemudian kita tanya, first customer-nya apa sih? Ini apa sih yang terjadi di company ini, Pak? Ada dong, company kan ada dong, A, B, C, D, sesuatu. Ya, kita nanya, tantang diri nih. Oke, Pak, berikan kepercayaan, saya atas nama Teknik Mesin UI, saya atas nama FTUI, saya menjadi bagian dari company ini untuk memberikan solusi bagi company. Itu di kerja praktek loh. Ya, jadi tidak hanya bagi kita dapat kerja praktek nilainya oke ya. Cuman ketika orang kan nilai kan, saya seorang direksi di company Astra, saya bilang, oh ini anak ini luar biasa nih. Dia ikut menjadi sebuah solusi atau business development saya nih. Atau sesuatu yang jadi problem di tempat saya loh. Dia inisiatifnya bagus loh. Ada idenya di-combine dengan ide kampusnya, kemudian pengalaman organisasinya. Anak ini juga asik nih gitu ya. Asik tadi itu kan apa? Dia udah sibuk biasa di IM gitu loh. Ya kan? Jadi terngiang-ngiang di kepala, oh nih kapan sih dia sini selesai wisuda nih ya. Dari FT ya, saya udah ada dong di nama saya kan. Ketika saya ini saya butuh orang, saya sudah tahu dia. Nah itu jangan lupa tuh, itu mindset ada dirubah. Jadi company yang butuh Dias, company yang butuh anak mesin, company yang butuh anak UI gitu. Ya, ketika itu terjadi, you udah masuk ke piramid di atas. Karena kalau piramid biasa di bawah biasa-biasa tuh, berdarah-darah kalau di bawah. Cara lu naik ke piramid segitiga di atas, lu ada nilai plus. Makin ke atas lagi di KP di tengah tuh. Makin piramid ke atas apa? Saat skripsi. Skripsi jangan mikir hanya 4 SKS untuk kita kampus. Kalau perlu SKS kita skripsi kita itu adalah sesuatu yang menjadi dipakai oleh dunia kerja gitu. Nah, ini penting nih. Anak-anak teknik ini dan karena tadi saya bilang ini kan harus gabung dengan kita ada di UI. Harus bicara seni, etika, itu komunikasi. Ya, itu penting tuh dilakukan gitu ya. Dan yang terjadi adalah saya lakukan komunikasi yang intens juga dengan semua pembimbing skripsi gitu ya. Sehingga waktu saya join ke selesai KP, saya terima kasih gitu ini gitu ya. Jadi komunikasi sekarang anak-anak sekarang kan enggak. Selesai KP udah putus dengan manajer yang bimbing dia, putus dengan perusahaan. Itu salah. Justru kan tidak mencantumkan nama kita tadi gitu ya. Nah, jadi saya KP skripsi saya bikin jenjang yang memang menyambung, Mbak gitu ya. Dan ini saya coba sarankan ke adik-adik yang masih mahasiswa adalah seoptimal mungkin bikin jenjang yang ada puzzle-nya nemu gitu. Jadi mulai dari kerja praktek, eksekusi, kerja praktek, skripsi gitu ya. Nah, singkat cerita experience saya ya, kerja skripsi saya selesai, kemudian saya wisuda, apa yang terjadi? Saya ditarik kok sama company tadi. Yang notabene pembimbing skripsi saya dan dia owner shipping line gitu ya. Saya nggak pernah dites kok. Alhamdulillah saya nggak pernah ngelamar gitu ya. Saya dipanggil untuk kerja. Jadi itu Mbak ya, triknya. Bagaimana luar biasa.
bagaimana kita membuat sebuah sistem gitu ya, dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak STUI, khususnya anak mesin, seperti itu. Nah, ini saya mau nanya sama Dias nih. Dias, kamu sekarang kan tingkat 2 nih, Dias. Iya, betul. Udah sejauh mana kamu merancang karir kamu, Dias? Kalau bisa, setelah lulus saya langsung melanjutkan studi S2. Namun S2-nya itu lebih ke arah abroad atau ke luar negeri. Ya. Karena menurut saya jika saya hanya lulus dan kemudian langsung melanjutkan karir itu sayang aja, karena masih banyak kesempatan yang bisa saya explore pada saat saya melanjutkan S2 ke luar negeri. Karena pasti ada beberapa hal yang hanya diajarkan di luar negeri, namun tidak diajarkan di Indonesia. Persiapan apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa mencapai langkah yang akan kamu lakukan? Kalau untuk sampai sekarang ini, saya pertama-tama saya harus tahu dulu saya mau masuk kemana, dengan bagiannya apa, atau dengan program apa. Karena untuk sekarang ini saya lebih condong kepada ingin mengambil suatu universitas di luar negeri dengan spesifikasi negara Jepang. Dan saya sudah melihat kemungkinan untuk ke negara Jepang itu ada beberapa beasiswa yang dapat saya ambil, seperti contohnya itu beasiswa dari negara Jepang sendiri yang untuk Kagabusho, ataupun dari LPDP itu sendiri. Nah, dari itu saya sedang mencari tahu nih apa saja yang harus dibutuhkan. Nah, apa saja yang harus saya improve kepada diri saya sendiri agar saya bisa terus menjalani kehidupan di Universitas Indonesia itu sendiri, agar saya bisa masuk dan diterima di universitas di luar negeri itu. Oke, kamu kan sekarang kan di Akpro ya, Dias ya. Mungkin kamu bisa cerita nggak sih sebenarnya ada nggak sih yang jadi kegelisahan-kegelisahan tertentu dari teman-teman di di mesin ya saat ini ya tentang karir mereka di masa yang akan datang gitu ya. Kalau untuk teman-teman di mesin itu sendiri ada beberapa memang yang mendapat kegelisahan. Salah satunya adalah sebagai sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi. Dan suasana pandemi itu bisa dibilang sangat susah untuk kita perkirakan ini sampai kapan akan selesai. Untuk mahasiswa yang tingkat 3 ini bisa mengalami suatu permasalahan, yaitu bagaimana cara mereka untuk mendaftar, salah satunya sekarang kerja praktik di suasana pandemi ini. Dan untuk mahasiswa tingkat 2 itu sendiri ada beberapa kegelisahan. Salah satunya adalah untuk sekarang ini ada matkul baru hasil dari kurikulum yang baru, yaitu magang A dan magang B. Untuk magang A itu sendiri yaitu magang dengan spesifikasi non teknis, dan untuk magang B itu lebih ke arah teknis. Dan mereka masih mencari tahu apakah tempat mana saja yang bisa mereka daftar, apa saja tempat-tempat yang akan mereka explore, dan apa saja output yang akan mereka dapatkan setelah menjalani magang A dan magang B itu sendiri. Mungkin untuk teman-teman mesin kegelisahannya itu. Oke, kalau dari Akpro sendiri, program-program yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu apa nih? Mungkin bisa di-sharing nih. Kalau untuk Akpro sendiri, untuk tahun kepengurusan saya, tahun kepengurusan 2021, itu kita ada 2 program yang untuk menunjang karir. Yang pertama itu adalah program sertifikasi, dengan tujuannya itu mewadahi mahasiswa Departemen Teknik Mesin yang ingin mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dalam bidang pemrograman dasar. Karena untuk sekarang ini kita kan sudah memasuki industri 4.0 yang lebih terfokus kepada apa saja yang bisa kita lakukan, dan bisa dibilang industri 4.0 itu sendiri baru di kita. Jadi kita ingin memberikan suatu sertifikasi dalam bidang pemrograman dasar dengan gambaran pelaksana itu seperti pemberian pelatihan pemrograman dasar, dan langsung kita berikan study case selama 3 hari. Dan untuk program kerja yang kedua itu ada program kerja kolaborasi dengan pihak kemahasiswaan IMM-FTU itu sendiri, yaitu nama programnya Catering atau Career and Training. Nah, isi programnya itu sendiri yaitu terdiri dari 3 series. Untuk series pertama itu berupa workshop pelatihan CV dan LinkedIn. Untuk series kedua itu berupa webinar mengenai persiapan memasuki dunia pekerjaan atau dunia pasca kampus, termasuk cara melamar kerja dan tips wawancara dan lain sebagainya. Serta untuk series ketiga itu nanti berupa mentoring alumni dengan sektor kerja masing-masing, maupun sharing terkait alumni yang sekarang dan sudah menjalani perkuliahan S2 di luar negeri, begitu. Dan kita juga kebetulan sekarang ada juga website yang dijalankan oleh Akpro itu sendiri untuk memberikan informasi-informasi mengenai seluruh bidang akademis dan informasi tentang keprofesian itu sendiri.
Oke, Bang Idris. Tadi kalau misalkan dari Dias kan cerita tantangan zaman saat ini itu kayaknya tuh mungkin agak berbeda gitu ya dengan apa yang Bang Idris hadapi di masanya Bang Idris gitu. Nah, 4.0 terus pandemi gitu ya, mungkin terus digitalisasi dan lain sebagainya. Ada masukan nggak dari Bang Idris buat adik-adik mahasiswa kita yang saat ini yang mungkin tantangannya mungkin cukup apa namanya berbeda lah ya dibandingkan dari yang Bang Idris ceritakan tadi. Ya, kalau saya ya mungkin semua saya yakin adalah orang yang beragama ya. Kalau saya karena kebetulan Muslim, saya sangat meyakini bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu nomor satu yang kita harus kunci. Satu. Karena itu kita diturunkan lagi tuh. Kalau saya punya keyakinan Tuhan bintang, apakah kamu nggak berpikir kan? Apakah kamu tidak berpikir? Selalu bilang gitu ya. Kalau di kitab suci Al-Quran saya gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah spirit kita sebenarnya. Di masa sekarang ya kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa kan gitu ya. Semua sektor kena ya. Semua bisnis dan sebagainya lah. Apa di industri pendidikan pun kita kena. Cuman ada sesuatu bersama ini ada sesuatu yang jalan sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi sesungguhnya ya. Makanya tadi udah kejawab tuh IoT hari ini ya, teknologi ya hari ini kan gitu. Tapi sesungguhnya secanggih apapun IoT itu kan tetap tergantung kepada manusianya juga gitu. Ya. Artinya apa? Apakah kita sekarang tertantang tidak untuk memberikan sesuatu sumbangsih terkait dengan kita mau kemana tadi kan gitu ya. Tadi saya ingin sampaikan sesuatu bahwa di mindset kita harus tercantum bahwa kita ada orang bilang memulai dari akhir. Ya. Jadi anak-anak mahasiswa akhirnya saya mau jadi apa sih? Kita mulai hari ini gitu. Ya. Kalau hari ini misalkan industri ini mau apa? Pasti industri saya sekarang di company adalah tetap kondisi sekarang memang bisnis lagi drop gitu ya. Tapi tetap kita harus dikejar seorang apalagi di eksekutif ya. Tetap kalau target profit harus dicapai. Caranya ya mau apa caranya kan gitu caranya. Gitu ya. Nah, hari ini adalah yang kita harus lakukan termasuk juga di kampus adik-adik mahasiswa adalah kita coba di core kuliah kita ya, anak mesin contoh. Anak mesin ini di saat kondisi sulit ini sebenarnya kita harus cari, saya bilang, apa sih yang dibutuhin kalau kita mencari akhirnya industri sekarang? Kita mau ke sana ya. Kalau memang kan tadi contoh Dias mungkin langkah kedua adalah langkah yang akan dia dekat adalah kuliah ya. Kuliah juga apakah nanti menjadi tenaga pendidik, misalkan S2, S3, kemudian balik, atau peneliti, atau nanti ke dunia profesional. Ada juga S2, S3 itu balik ke dunia profesional, dan dibutuhkan orang-orang karena core-nya, keilmuannya dapat di sana kompetensi. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah, kita mulai jeli, ya, ini balik lagi, anak UI, anak teknik, anak mesin, ini apa sih kita mesin ya? Kalau kondisinya apa sih kita tanya senior, tanya buka Google, tanya dunia digital hari ini depan kemudahan tadi ya. Dulu kan kita nggak ada digital, Mbak. Nggak wifi sulit lah, buka sulit lah, nanya perpustakaan hari ini perpustakaan tanda kutip nih. Kalau nggak berubah juga perpustakaan itu orang nggak mau perpustakaan tuh. Ada di genggaman semua kok, benar nggak? Nah, oleh karena itu mikir nih, apa sih problem kondisi industri hari ini? Contoh, otomotif apa? Kita dalami, oh ternyata orang nggak mau beli unit baru hari ini. Orang bagaimana yang spirit company adalah sekarang cari bisnis sulit. Artinya apa? Revenue, kalau kita jualan mobil misalkan gitu ya, saya ditambang kebetulan batu bara gitu ya, angkut kapal, angkut batu bara, tambang sendiri gitu ya, ditambang juga sama, alat berat itu orang umumnya hari ini ya, sejak tahun lalu saat pandemi itu orang menghindari beli unit. Artinya apa? Perawatan. Ya, jadi perawatan artinya apa? Kita harus ngerti bagaimana perawatan. Perawatan tentu hari ini pandemi ketemu aja orang kayak gini ya, gimana mau ketemu merawat itu kan? Artinya apa? Ditantang lagi. Bisa nggak kita buat sistem perawatan yang online ya, yang istilahnya otomatis, yang kalau lebih canggih lagi IoT ya, intelijennya ada. Itu yang hari ini sebenarnya orang nangkap peluang itu loh. Ya kan, yang keluar akhirnya sensor dulu mahal banget selangit, sekarang udah nggak lagi kan gitu ya, itu teknologi loh ya kan. Nah cuman yang lebih penting lagi saya bilang tadi, manusianya, man-nya ada nggak, siap nggak untuk itu ya. Metodenya bagaimana, metode harus berubah dong. Kalau dulu manual gitu ya, ada step prosedurnya A B C D, kita rubah manual metodenya ya. Mesin juga berubah loh. Kapal-kapal hari ini, contoh kebetulan saya di kapal, dulu orang kotak-katik kru-kru kapal. Sekarang colok itu ke sistem computerized-nya,
tunggu waktu ketahuan nih, oh ini olinya kurang, ini udah begitu loh. Poinnya yang ingin saya sampaikan adalah di saat sulit ini kita tantang diri kita, afala tatafakkarun kalau di Islam itu ya, berpikir kita sesuai dengan anak mesin misalkan atau anak sipil atau yang lainnya, kira-kira sektor industri apa sih dibutuhin? Contoh Dias tadi, Dias melihat bahwa dia mau studi dulu, dia harus lihat saya kemana sih nanti mau milih studinya apa nih? Ya 3, 5 tahun, 10 tahun tadi industri Indonesia khususnya, industri ASEAN seperti juga dan dunia itu kemana sih? Sehingga saya balik ke sini, saya adalah seorang master, seorang dokter yang memang dibutuhkan pada zamannya gitu. Oke. Dias nih saya kasih kesempatan buat Dias. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Idris nih Dias sebelum saya tutup sesinya. Saya ada pertanyaan nih Bang. Ada 2 nih. Untuk yang pertama ini, apakah penting nih kita memilih karir? Untuk apa sih karir yang akan kita ambil di masa depan nih, sedini mungkin nih? Atau kita boleh aja kayak kita mengikuti arus pembelajaran dulu di perkuliahan, baru kita di akhir tahun kita memutuskan nih, kita akan memilih karir apa yang akan kita ambil nanti. Nomor 1, saya simpulin, tetap tanggung jawab terhadap diri karena kita mahasiswa. Ya, kalau udah kerja, tanggung jawab terhadap diri kita kerja. Lu boleh kerja, mau kuliah, oke, tapi lu kerja dulu, lu digaji dengan kerja, kan gitu. Lu kuliah, nggak nutup, ya lu bisa malam, Sabtu, Minggu, kan oke. Jangan lu kerja, terus lu kuliah, jangan. Nggak sih gitu, kecuali company yang kuliahin lu, gitu ya. Atau tadi, lu mahasiswa, tapi lu kerja, lu berantakan mahasiswa, kan gitu ya. Jadi tetap nomor 1, tanggung jawab terhadap diri kita, siapa kita. Yang kedua, plus dan kuatkan jaringan. Ini penting. Jaringan lu ada mesin, ada teknik, ada UI, dan buka mata, buka telinga. Lu anak milenial, lu anak, kalau bilang sekarang kan anak-anak IoT lah, anak startup lah ya, anak apalah istilahnya sekarang ya, yang dunia tanpa border ya, tanpa pembatasan. Dan itu ada di zaman sekarang yang saya bilang tadi, zaman kita Mbak Ros mungkin nggak nemu ya, sulit kita kalau nggak nanya orang ini. Kalau sekarang kan lu nggak usah nanya orang, lu dapat jawaban semua. Tinggal kesimpulannya adalah afala tatafakkarun, apakah kamu berpikir apa tidak? Itu sih jawabannya, Dias. Terima kasih banyak Bang Idris, Dias yang sudah mempersamai sesi podcast kita. Mudah-mudahan dengan awalan ya, dengan sesi podcast ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman yang ada di rumah untuk menentukan langkah karir kalian ke depannya akan seperti apa, sehingga nanti ketika kita membuka kelas bootcamp, nanti teman-teman tahu akan masuk ke kelas mana untuk dapat mempertajam, mengasah potensi karir yang akan kalian gambar ke depannya. Karena kami hanya memfasilitasi aja Bang Idris ya, tapi yang menentukan jalan tentu diri sendiri, begitu ya Bang ya? Setuju. Oke, Dias, terima kasih banyak Dias atas kesempatannya. Bang Idris juga. Saya Rosmalita dari CDCF TUI. Mohon pamit. Pagi teknik.